Alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali, yaitu pembahasan kitab Nazm Imriti dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Nazm Imriti. 2, 3, 4. Baris keempat. Nazm Tuha. Sebelum kita bahas, seperti biasa kita baca dulu agar bisa hafal, karena sering dibaca akan menyebabkan kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walid tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamir lisani fa uribat fil hani bil alhani thumma salatu ma'salamil laiki ala nabi awsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lam mukhtasar jullal wara 'alal kalamil mukhtasar wa kana matluban asyad talabi minal wara hifdzul lisanil arabi kayafhamu ma'ani al-qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wa nahu awla awalan ayyuhama idhil kalamu dunahu la yufhama wa kana khairu qutbi is-saghira qurrasatan latifatan syahira fi urbiha wa ujmiha wa rumi alafahal habru bnu ajrumi Tabaat ajillatun bi'ilmiha ma'madarahu min latifi hujmiha Nazamtuha nazman badi'an muhtadi bil asli fi taqribihi lil muhtadi wa qad hazamtu minhu ma'an hina wa zidtuhu fawaidan bihal hina mutamiman li ghalibil abwabi faja'a mithla syarhi lil kitabi su'iltu fihi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli li'tiqadin wasiqi idhil fatah asta'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi fanas'alul manana ayyujirana minal mudha'ifat ujurana wa ayakunana fi ahdi ilmihi man yatana bihifdihi wa fahmihi wa ayakunana fi ahdi ilmihi man yatana bihifdihi wa fahmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya nazam tuha. Nazam tu pakai tasdid. Nazam tuha. Ya, nazam tuha. Kami menazamkan. Saya menazamkan. Nazam tuha. Saya menyusun atau menazamkan ha kurrosah. Kurrosah ini kitab Imriti ini.
saya menazomkan kitab Imriti ini nazman, dengan nazom, dengan susunan, badian, yang indah. Kami menazomkan kurrosah ini, kitab ini, dengan nazom yang indah. Nazman adalah masdarnya, berarti kedudukannya sebagai apa? Iya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada yang li ta'kid, ada yang lil adat, ada yang li nau. Ini untuk li nau'il fi'li, untuk macamnya fi'il. Jadi ini maf'ul mutlak itu ada 3. Ada untuk penguat, ada untuk bilangan, ada untuk macamnya fi'il. Nah, ini untuk nau'il fi'li, untuk macamnya fi'il. Nazamtuha, saya menazomkan kurrosah ini nazman, dengan nazom badian, badian yang indah. Nazman badian na'at man'ut. Nah, na'at man'ut seringnya adalah linau'il fi'li, maf'ul mutlak untuk linau'il fi'li. Muqtadi, mengikuti. Muqtadi itu isim fa'il. Muqtadi, mengikuti. Jadi muqtadi kedudukannya adalah sebagai hal. Muqtadi, mengikuti. Bil asli, dengan kitab aslinya. Kitab aslinya adalah Jurmiyah. Mengikuti kitab aslinya, yaitu Jurmiyah. Di dalam apa? Fi taqribihi, di dalam mendekatkan, di dalam mendekatkannya kitab asli, lil mubtadi, untuk pemula. Mendekatkan bahasa gampangnya adalah memudahkan. Jadi takribihi, mendekatkan kepada ilmu nahwu, maksudnya memudahkan kepada ilmu nahwu bagi pemula. Jadi kitab Jurmiyah itu tujuannya orang yang mau belajar nahwu, mulainya dari Jurmiyah itu bisa, dan bisa sampai paham nahwu. Kalau kitab Imriti sama saja. Jadi sebelumnya belum belajar nahwu, belajarnya mulai dari kitab Imriti, bisa nahwu disebabkan belajar Imriti, dari pelajaran Imriti. Karena Imriti maupun Jurmiyah sama-sama nahwu dari dasar. Hanya bedanya Jurmiyah itu kitab ringkas tapi bukan nazom, tapi kalau Imriti itu berbentuk nazom. Tapi dua-duanya orang yang memulai kitab nahwu dari Imriti maupun dari Jurmiyah itu bisa memahami nahwu. Jadi kitab ini adalah kitab untuk pemula, yaitu kita belajar nahwu mulai dari dasar, dari Imriti. Sebelumnya belum belajar sama sekali itu bisa nahwu. Ya, jadi karena kitab ini adalah fi taqribihi, di dalam mendekatkan, memudahkan untuk pemula, lil mubtadi, untuk pemula. Wa qad hazaftu, dan sungguh saya menghilangkan, membuang, dan sungguh saya membuang, minhu, dari kitab asli, dan sungguh saya membuang, minhu, dari kitab asli, ma berarti maf'ul bihnya, apa-apa, ma apa-apa, anhu hina, yang tidak dibutuhkan. Anhu hina terjemahannya yang tidak dibutuhkan. Hina artinya kaya. Orang yang kaya tidak butuh harta. Jadi hina artinya adalah tidak butuh. Jadi hina artinya adalah kaya atau tidak membutuhkan. Ma'anhu hina artinya apa-apa yang tidak dibutuhkan. Jadi ma'anhu hina artinya apa-apa yang tidak dibutuhkan. Jadi pengarang kitab ini membuang apa-apa yang tidak dibutuhkan untuk nazom dari kitab Jurmiyah.
Kalau nggak ada yang dibuang, nggak ada yang ditambah, sama aja kitab jurmiyah. Jadi kitab baru pasti ada yang dibuang dan ada yang ditambah. Itu namanya kitab baru. Kalau tidak ada yang dibuang dan tidak ada yang ditambah, namanya bukan kitab baru. Ini adalah kitab baru, yaitu bukan jurmiyah tetapi imriti. Maka ada yang dibuang dan ada yang ditambah. Apa-apa yang tidak dibutuhkan untuk nazoman ini dibuang. Wazidtuhu, dan saya menambah hu kitab asli, dan saya menambahnya, dan saya menambahnya. Jadi menambah kitab asli tersebut yaitu jurmiyah fawaidan, faidah-faidah. Biar mudah, faidah-faidah kita terjemahkan dengan keterangan-keterangan. Jadi saya menambahnya dari kitab jurmiyah ini fawaidan, keterangan-keterangan, bihal ghina, yang dibutuhkan, bihal ghina, yang dibutuhkan. Nah ini kita ada mufradat yaitu ghina, lalu pasangannya bi. Ghina pasangannya bi artinya yang dibutuhkan. Ghina pasangannya an artinya yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ghina bi berarti yang sangat dibutuhkan. Ghina an berarti yang tidak dibutuhkan. Begitu. Ya, anhu ghina yang tidak dibutuhkan, bihal ghina yang sangat dibutuhkan. Ya. Dan saya menambah dari kitab asli jurmiyah fawaidan, keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Mutammiman, mutammiman menyempurnakan, mutammiman menyempurnakan. Mutammiman itu isim fa'il. Berat kedudukan mutammiman itu hal. Mutammiman menyempurnakan, li ghalibil abwabi, untuk umumnya bab, untuk umumnya bab. Menyempurnakan untuk umumnya bab, beberapa bab. Faja'a, maka datang. Yang datang adalah nazom, nazom ini, maka kitab ini datang. Mithla syarhi, seperti syarahnya, lil kitabi, untuk kitab jurmiyah. Maka kitab ini datang seperti kitab syarahnya untuk kitab jurmiyah. Misla juga kedudukannya hal. Misla syarhi lil kitabi, seperti syarahnya untuk kitab jurmiyah. Jadi kitab Nazom Imriti ini datang seperti syarahnya kitab jurmiyah, tapi syarah yang tidak panjang, yang tidak tebal. Jadi ada yang dibuang, ada yang ditambah, sehingga menjadi kitab baru. Kitab baru ini seperti syarah kitab jurmiyah, meskipun tidak terlalu tebal. Meskipun kitab ini ada yang mensyarahkan lagi. Jadi kitab ini seperti syarah di dalam, seperti syarah kitab jurmiyah. Su'iltu, saya diminta. Su'iltu, saya diminta, fihi, di dalam menyusun Nazom Imriti ini. Fihi, di dalam menyusun Nazom Imriti. Min sodiqin, dari teman. Sodiqin, asalnya sodiqin, karena nazom sodiqi. Sodiqi, yang baik, yang jujur. Jadi seorang teman yang baik. Yang baik itu maksudnya adalah satu majelis taklim, di tempat ibadah, di majelis, itu namanya sodiqi. Seorang teman yang baik meminta kepada saya untuk menyusun nazom ini. Yafhamu, yang memahami, qauli, ucapanku.
temanku ini sudah sering berteman denganku sehingga memahami ucapanku, memahami pembicaraanku, memahami bahwa saya mengerti nahwu. Jadi diminta untuk membuat nazom tentang kitab Jurmiyah, yaitu namanya nazom Imriti. Li'tiqadin wasiqi, karena keyakinannya yang kuat. Karena keyakinannya yang kuat, dia yakin bahwa saya bisa membuat nazom tersebut, dan dia juga yakin ingin bisa nahwu shorof dengan belajar yang sungguh-sungguh. Li'tiqadin wasiqin, dengan keyakinannya yang kuat. Karena keyakinannya yang kuat. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena al-fata, pemuda, karena pemuda itu rufi'a, diangkat, hasba i'tiqadihi, berdasarkan keyakinannya, hasba i'tiqadihi, berdasarkan keyakinannya. Karena al-fata, pemuda itu rufi'a, diangkat, maksudnya diangkat ke derajat yang tinggi. Yang diangkat derajat yang tinggi oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Seorang pemuda itu bisa berilmu agama tinggi, syaratnya adalah hasba i'tiqadihi, berdasarkan keyakinannya. Dia yakin suatu saat akan bisa, maka dia akan bisa. Tapi dia nggak yakin, saya mau belajar doang, bisa nggak tahu, ya nggak bisa, karena nggak akan sungguh-sungguh orang yang seperti itu. Jadi dia punya tekad yang kuat, keyakinan yang kuat. Nah itu rufi itu maksudnya berhasil memahami agama. Rufi'a artinya diangkat, maksudnya diangkat oleh Allah derajat yang tinggi. Orang yang diangkat derajat oleh Allah ke derajat yang tinggi adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nah, kaitannya di sini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu agama syaratnya adalah bisa nahwu shorof. Maka orang itu harus berkeyakinan bisa nahwu shorof untuk mendalami agama, maka dia akan berhasil. Nah, itu makna rufi. Rufi yaitu diangkat, maksudnya berhasil. Kita boleh menerjemahkan rufi dengan berhasil. Karena pemuda itu akan berhasil disebabkan dengan keyakinannya yang kuat. Jadi kalau keyakinannya yang kuat bisa, dia akan bisa. Tapi kalau tidak punya keyakinan, yang dilakukan itu akan sia-sia. Meskipun dia beraktivitas, maka yang dilakukan itu sia-sia, tidak akan menyebabkan menjadi satu keberhasilan. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan berhasil belajar nahwu shorof. Nah, ketika punya keyakinan yang kuat, akan dibarengi dengan kesungguhan-kesungguhan. Jadi akan dibarengi dengan kesungguhan-kesungguhan. Wa kullu man, dan setiap orang, lam ya'taqid, yang tidak berkeyakinan, yang tidak yakin, lam yantafi, maka tidak bermanfaat usahanya tersebut. Jadi orang yang nggak yakin, dia tidak akan bermanfaat, artinya tidak akan berhasil. Orang yang tidak yakin, lalu berikutnya adalah ketidaksungguhan. Jadi ketika dia tidak yakin, lalu sungguh-sungguh itu tidak dimiliki, lalu dia sekedar ngaji, ikut-ikutan orang terus, maka dia tidak bermanfaat yang dia lakukan itu. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap orang yang tidak yakin, yang tidak punya keyakinan, lam yantafi, dia tidak akan bermanfaat usahanya tersebut. Jadi ini ditegaskan dulu, kita harus yakin. Setelah yakin sungguh-sungguh. Nah, jadi
di muqaddimah ini dijelaskan nahwu shorof itu berat, artinya pelik. Jadi harus punya keyakinan dulu untuk bisa. Lalu setelah punya keyakinan untuk bisa, dibaringi dengan sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Saya pengen belajar, pengen nggak belajar, ya nggak bisa orang yang seperti itu. Di dalam kitab Nahwu juga Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, segitu saja. Kalamuna, kalam, na menurut kami, menurut ulama ahli nahwu, lafzun adalah lafaz, mufidun yang memberi pemahaman, kastaqim seperti contoh lafaz istaqim. Istaqim adalah istiqomahlah. Nah, istiqomahlah adalah contoh dari kalam. Luar biasa ulama ini. Dia mencontohkan sambil mengajarkan yang tersirat. Nahwu itu sulit, nahwu itu berat. Jadi sebelum memulai yang lain, di bab kalam sudah dinasehati, istaqim, istiqomahlah belajarnya, istiqomahlah, nanti akan berhasil. Tapi kalau mau belajar, mau nggak belajar, ya nggak akan berhasil. Jadi syaratnya adalah istaqim, istiqomahlah. Jadi bait tadi, kata istaqim, meskipun merupakan contoh dari kalam, juga nasihat. Karena itu di permulaan, sebelum belajar nahwu, komitmen dulu, istaqim, bisa istiqomah, maka insya Allah akan bisa. Jadi istaqim, istiqomahlah, terus menerus belajarnya, maka insya Allah akan bisa kita mempelajari atau memahami nahwu shorof ini. Selanjutnya, fanas alul manana ayyujirona. Fanas alu, maka kami memohon, al-mannana itu nama Allah. Al-Mannan, pemberi anugerah, kepada Allah yang banyak memberi anugerah. Kami memohon kepada Allah yang banyak memberi anugerah, ayyujirona, untuk menyelamatkan kami, ayyujirona, untuk menyelamatkan kami, minar riya, dari riya, dari sifat riya. Riya itu pamer, amalnya ingin dinilai baik oleh orang lain, itu namanya riya. Jadi kalau amalnya riya, tidak mungkin dapat pahala dari Allah. Sebelum menyusun kitab nahwu ini, pengarang kitab ini memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kami, yaitu pengarang kitab ini, dari sifat riya yang bisa menyebabkan amalnya sia-sia. Mudhaifan, melipat gandakan, ujurona, pahala kami. Mudhaifan itu halnya al-mannan. Al-mannan itu sahibul halnya. Mudhaifan, melipat gandakan, ujurona, pahala-pahala kami. Jadi dengan hilangnya sifat riya dari penyusunan kitab ini, mohon kepada Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan berikutnya, wa ayyakuna, dan mudah-mudahan kitab ini nafi'an, bermanfaat. Wa ayyakuna, fa'ilnya adalah nazom imriti ini. Wa ayyakuna, mudah-mudahan nazom imriti ini nafi'an, bermanfaat. Nafi'an, bermanfaat, bi ilmihi, dengan ilmunya nazom. Man, kepada orang, mani'tana, kepada orang yang memperhatikan,
mani'tana kepada orang yang memperhatikan, bihifdzihi dengan menghafalnya, wa fahmihi dan memahaminya. Jadi ternyata yang didoakan, semua didoakan. Yang didoakan khusus oleh pengarang kitab ini adalah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan, menghafalkan, dan berusaha memahami. Jadi kita mau hafal mau enggak, yang penting kita menghafal. Karena ketika kita menghafal, didoakan mudah-mudahan bermanfaat ilmu ini bagi orang yang memperhatikan menghafalnya. Jadi kitab Imriti ini hendaklah dihafal. Kenapa dihafal? Karena pengarang kitab ini mendoakan di bait terakhir muqaddimah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang yang memperhatikan dengan menghafalnya dan memahaminya. Jadi kita yang penting berusaha menghafal, ada niat menghafal, maka kita termasuk orang yang didoakan oleh pengarang kitab ini untuk dapat memahami nahwu, Jadi mani'tana bihifdzihi wa fahmihi. Jadi kitab ini berusaha kita hafal. Jadi insya Allah dengan hafal, paham lebih mudah. Tapi kalau kita baru megang, kemudian mendengarkan keterangannya, terus ditutup lagi, lalu minggu depan kita belajar lagi, maka akan sulit untuk paham. Jadi usahakan kita berusaha menghafalnya. Jadi kita nazom ini kita hafal, lalu kemudian kita pahami. Hafal, paham, atau paham dulu baru hafal, itu nggak jadi masalah. Ketika kita membaca itu sambil merenungkan, alhamdulillahillazi qad wafaqa, pikiran kita langsung kepada artinya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik lil ilmi khairu khalqihi walituqa, kepada ilmu dan kepada takwa bagi sebaik-baik makhluk yaitu manusia. Nah, setiap kita baca sambil pikiran kita langsung ke artinya. Jadi itu dua kali kerjaan. Jadi itu dua kerjaan kita lakukan dalam sekaligus, dan itu bisa cepat memudahkan kita memahami nahwu shorof ini. Sampai sini dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Bapak namanya siapa? Taufik. Siapa? Taufik. Taufik. Oh, Pak Taufik ya. Ini Aji ya. Iya. Udah ingat semua. Insyaallah. Demikian pembahasan kitab Imriti kita kali ini.